sebagai orang yang kemarin sudah diambil darahnya ke RSPAD, kedatangan para anggota Komisi DPR sudah juga disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris yang mengatakan itu tidak merupakan representasi dari Komisi 9 DPR, itu adalah pribadi. Jadi kita akan disclaimer, anggota DPR yang diambil darahnya untuk menjadi sampel atau relawan vaksin Nusantara tidak merepresentasikan anggota DPR atau Komisi 9. Tapi Bung Melki, apa yang ingin Anda tunjukkan dengan beramai-ramai datang ke RSPAD? Apa Anda ingin mengintervensi BP POM, menekan BP POM supaya segera berikan izin pada vaksin Nusantara? Ya, proses ini sebenarnya panjang Pak Rosia. Karena setahu kami, vaksin ini itu muncul karena keinginan Presiden Jokowi agar vaksinasi dan vaksin yang diberikan itu sedapat mungkin menjangkau sebanyak mungkin anak bangsa. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat normatif dikatakan oleh Presiden. Meskipun sebentar, karena ini akan menjadi salah dipotongnya karena Presiden juga mengatakan semua vaksin itu harus sesuai dengan uji klinis, ada prosedurnya. Jadi jangan langsung. Ini saya mau jelaskan karena prosesnya ini kan saya ikut dari awal, jadi saya tahu ceritanya. Jadi gini, Presiden ingin agar seluruh rakyat Indonesia itu jangan mengambil potongan kalimat Presiden sesuai dengan apa atau keinginan Bung Melki ya, karena Presiden Jokowi juga mengatakan semua vaksin harus melalui prosedur dan uji klinis. Sebentar. Jadi gini, jadi waktu pada saat awal vaksin yang akan masuk ke negeri ini itu kan dia tidak boleh untuk komorbid, usianya di bawah 18 tahun nggak boleh, atau di atas 59 nggak boleh. Lalu kemudian ada dorongan agar sedapat mungkin coba kita mencari vaksin yang kira-kira bisa juga untuk menjangkau banyak kalangan. Baik itu anak-anak, orang tua, komorbid, dan sebagainya. Kemudian muncullah yang namanya platform sel dendritik ini, yang kemudian menjadi vaksin Nusantara. Jadi itu harus kita saran di situ dulu. Saya bukan bicara soal menyangkut metodenya ya. Jadi itu dulu. Jadi keinginan Presiden yang mulia ini saya kira perlu kita apresiasi dan kemudian biarkanlah para peneliti siapa saja merespon keinginan baik Presiden agar seluruh anak bangsa kita bisa kita jaga keselamatannya. Ini pertama. Yang kedua, kata itu penting sih, menjaga keselamatan anak bangsa. Tapi pertanyaannya kan BP POM juga mengatakan jangan dulu dilengkapi dulu uji klinis pertama, Bung. Tetapi mengapa anggota Anda misalnya begitu yang dikenal, tentu saja Anda tidak bisa dipisahkan dari peran Anda sebagai anggota DPR, Komisi 9 lagi, seolah ingin mengatakan nggak perlu didengerin BPOM. Kami sukarela menjalankan fase kedua meskipun BPOM belum mengizinkan. Nah, jadi sekarang saya potong dengan Mbak Rosi biar saya juga mempercepat. Jadi pada saat kami ke Karyadi Semarang, waktu kami melihat bagaimana proses penelitian dilakukan oleh Rumah Sakit Karyadi Semarang, di situ para penelitinya, Dr. Yeti, Pak Muklis sudah hadir tapi per telepon ya, hadir Badan POM di situ, ada Balit Bangkes, ada para peneliti termasuk peneliti dari Amerikanya juga hadir. Kami minta mereka menggambarkan waktu di Rumah Sakit di Semarang bagaimana proses penelitian maupun hasilnya. Di situ digambarkan, didengar, hasil-hasilnya juga kemudian kami cermati. Dan pada saat waktu kami di sana, di Rumah Sakit Karyadi itu, nampak jelas bahwa penelitian ini antara Badan POM dan peneliti memang kelihatannya tidak punya pola komunikasi yang bagus. Oke, antara BPOM dan peneliti vaksin Nusantara ini nggak punya komunikasi yang bagus. Itu dulu ya esensinya ya. Ya, pada saat itu kemudian kami meminta misalnya Badan POM mengatakan bahwa datanya belum diberikan. Kami minta di saat itu juga diberikan data itu kepada Badan POM. Yang hadir pada saat itu, saya lupa kalau nggak salah Ibu Aisyah ya.